Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem reservasi restoran yang beranggotakan saya Ridho Alfikri dan Rustiawan dan Abdul Malik Hakim. Latar belakang dan masalahnya. Sistem saat ini yaitu Comment System. 1. Mencatat reservasi masih manual menggunakan buku tulis atau kertas. Yang kedua yaitu mengecek ketersediaan meja mengandalkan ingatan staf dan pemeriksaan halaman buku satu persatu. Masalah utama yaitu yang pertama itu double booking. Satu meja dipesan oleh dua orang di jam yang sama. Yang kedua yaitu inefisiensi waktu. Proses pencarian slot kosong memakan waktu lama saat telepon masuk. Yang ketiga yaitu validasi kapasitas lemah. Tamu sedikit lebih sering duduk di meja besar atau sebaliknya. Yang keempat yaitu resiko data. Buku catatan rentan rusak, hilang, atau tulisan tidak bisa dibaca. Dan solusinya yaitu yang pertama itu mengembangkan sistem reservasi restoran berbasis Python. Yang kedua yaitu fitur validasi otomatis untuk mencegah bentrok jadwal dan kesalahan kapasitas. Landasan teori dan teknologi, bahasa dan pustaka. Kami memilih menggunakan Python dikarenakan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua itu model datetime digunakan untuk manipulasi tanggal dan waktu serta menghitung durasi reservasi secara akurat. Struktur data atau penyimpanan. Yang pertama yaitu list, menampung kumpulan data meja dan data reservasi secara dinamis. Yang kedua yaitu dictionary, yaitu menyimpan detail data dengan format key-value. Contoh nama, nomor meja, status. Yang ketiga yaitu tuple, yaitu menyimpan data status yang tidak boleh diubah, digunakan pada jam operasi. Algoritma atau logika program. Yang pertama itu linear, digunakan untuk menelusuri ketersediaan meja satu persatu dan mencari ID reservasi saat pembatalan. Yang kedua itu bubble sort atau pengurutan. Algoritma untuk mengurutkan daftar reservasi berdasarkan waktu kedatangan dari yang paling awal. Yang ketiga itu logika anti bentrok, menggunakan logika kompresi waktu untuk mencegah double booking. Algoritma sistem mulai dan instalasi. Program memuat data meja, list of dictionaries, dan menetapkan jam operasi. Input dan validasi data. User memasukkan nama, tanggal, jam, dan durasi. Validasi. 1. Format tanggal harus sesuai. Yang ketiga yaitu validasi 2. Jam input harus dalam rek jam operasional. Mencari meja atau linear search. Program menelusuri daftar meja satu persatu. Filter hanya memilih meja yang kapasitas besar sama dengan jumlah tamu. Mengecek bentrok. Sistem membandingkan waktu input dengan reservasi yang sudah ada. Rumus, waktu baru selesai sampai waktu lama mulai. N, waktu baru mulai sampai waktu lama selesai. Output dan penyimpanan. Jika aman, data disimpan, status terkonfirmasi. Jika bentrok, tampilkan meja tidak tersedia. Selanjutnya kita masuk ke kode Waltrop. Import library dan struktur data. Yang pertama, di baris paling atas kami mengimpor datetime dan tim delta. Ini adalah library wajib karena aplikasi kami sangat bergantung pada perhitungan durasi waktu. Lalu, di sini terlihat penerapan materi struktur data. 1. List. Variabel meja dan reservasi adalah list. List
Meja berisi sekumpulan dictionary yang menyimpan detail nomor, kapasitas, dan status meja. Yang kedua yaitu tuple, memperhatikan variabel jam operasi. Kami menggunakan tuple dikarenakan jam buka tutup restoran bersifat tetap dan tidak boleh diubah sembarangan oleh kode lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rustiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustiawan, saya dari kelompok 5. Saya ingin melanjut presentasi matkul Alpro. Di sini protecting data and privacy. Logika utama cek ketersediaan anti atau bentrok. Ini adalah fungsi terpenting, yaitu pertama cek ketersediaan meja. Fungsi ini menerima parameter nomor meja, tanggal, jam mulai, dan durasi. Perhatikan logika matematika di sini. Kami menghitung waktu selesai dengan cara menambahkan jam mulai dengan durasi menggunakan time delta. Lalu di dalam loop kami menggunakan rumus if not, lalu di dalam loop kami menggunakan rumus if not waktu selesai mulai or waktu baru mulai lebih besar sama dengan selesai. Logika ini memastikan bahwa dengan jadwal yang sudah ada atau false, jika waktunya beririsan dengan jadwal yang sudah ada, jika jadwal baru dimulai tepat setelah jadwal lama selesai atau selesai jadwal lama mulai, maka dianggap aman. Dan lanjut di sini ada proses input dan validasi, error handling. Di fungsi ini buat reservasi, kami menerapkan validasi yang ketat. Pertama, kami menggesek apakah jam input ada di dalam rank tuple jam operasional. Dan yang kedua, kami menggunakan block 3 exchip value error. Block 3 exchip ini berfungsi agar jika pengguna tidak sengaja memasukkan huruf pada kolom jumlah orang atau durasi, program tidak akan crash atau berhenti mendadak, melainkan menampilkan pesan error yang ramah. Dan lanjut di linear search. Ini untuk linear search kami menerapkan linear search, contohnya ada di fungsi tambah meja, sebelum meja baru disimpan. Program melakukan looping for in meja, ia mengecek satu persatu apakah nomor meja sudah ada, dan jika ketemu duplikat proses dibatalkan. Lanjut bubble sort. Terakhir, untuk memenuhi syarat algoritma pengurutan, kami membuat fungsi khusus urutan reservasi bubble sort. Kami tidak menggunakan fungsi bawaan sort, tetapi kami membangun algoritma sorting secara manual. Sort, nested, loop, for, i dan for i. 4J. Di sini terjadi proses pembandingan. Kami menggabungkan tanggal dan jam menjadi string waktu. Jika waktu A lebih besar dari waktu B, artinya jadwal malam tadi, artinya jadwalnya lebih malam tapi posisinya di atas, maka kami melakukan swap atau tukar posisi data. Data tambah 1 sama dengan data ditambah 1 data. Hasilnya data reservasi akan tampil urut dari yang paling pagi hingga malam. Yang keenam, di sini ada main loop. Fungsi main loop ini semua fungsi tadi dibungkus dalam def main yang menggunakan perulangan while true. Ini menjaga program tetap hidup
dan terus menampilkan menu sampai pengguna secara sadar memilih opsi untuk keluar. Baiklah, terima kasih kepada materi sebelumnya yaitu Rustiawan karena sudah menyampaikan materi yang tertera pada slide sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu flowchart dan demonstrasi sistem. Jadi sebelum kita masuk ke demo, berikut ini adalah flowchart sistem kami. Alur dimulai dari user memilih menu. Bagian paling krusial adalah simbol decision. Disinilah sistem memutuskan apakah reservasi diterima atau malah berdasarkan kapasitas meja dan ketersediaan waktu. Alur utamanya yaitu mulai menu pilihan, alur kritisnya input data, terus cek kapasitas dan cek waktu, dan simpanan atau ditolak. Baiklah, di sini kita akan masuk ke programnya. Di sini kita akan buktikan apakah program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami presentasikan barusan. Pertama, kita akan coba skenario tambah meja. Oke, kita akan pilih menu 1. Kita akan pilih menu 1 dan kita tambah meja. Kita buat nomor mejanya adalah D5. Kapasitas kita buat sekitar 2 orang. Yap, meja D5 berhasil ditambahkan. Di sini sudah berhasil ya berarti ya. Oke, kita lanjut ke skenario buat reservasi. Yaitu bisa dibilang juga dengan reservasi sukses ya. Kita tekan nomor 3. Kemudian kita buat nama perusahaannya, kita buat City. Kita buat tanggal setelah kita masukkan tanggal, kita akan buat jamnya. Format jamnya sesuai dengan apa yang tertera ya pada dalam kurung tersebut. Jumlah orang kita buat 2. Durasi jam 2 jam. Kita pilih meja, kita pilih A1 karena kapasitasnya hanya 2 orang. Baiklah, reservasi berhasil dengan nomor SRP 001. Baiklah, kita akan masuk ke skenario validasi error yang dimana ini akan memunculkan output output salah input jika kita melakukan kesalahan pada input data tersebut. Baiklah, kita akan buat lagi reservasi. Nama perusahaan yang kita buat si Ahmed. Tanggalnya kita masukin bebas. Jam kita buat 12. Nah, di sini kita masukkan huruf ya. Kita buat 3 tapi dengan huruf, bukan dengan angka. Ya. Tuh, input angka tidak valid, maka dia akan kembali ke awal. Ini muncul, input data tidak valid ini muncul berkat akibat try accept yang kami pasang. Dan sini muncul ya, berarti berhasil. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke skenario algoritma anti bentrok. Atau bahasa kerennya double booking ya. Kayak bentrok gitu. Jadi kita buat menu 3 lagi, reservasi lagi, kita buat Ahmed. Tanggalnya kita buat sama dengan Pak Budi tadi. Pak Budi tanggal 25 bulan 15 2025 dan dia memesan jam 12 selama 2 jam ya. 12 2025 jam. Kita buat ini jam 1 ya, karena Pak Budi harusnya selesai itu jam 4. Salah, maaf. Harusnya dia selesai jam 2 ya, karena dia durasi bookingnya itu tadi sekitar 2 jam. Jumlah orang kita buat durasi jam kita buat 2 jam. Nah, di sini meja A1 tidak muncul ya. Nah, berarti tandanya algoritma anti bentrok kami itu berfungsi dengan sempurna. Ya, kita lanjutkan saja. Kita buat satu juga. Oke, reservasi berhasil.
Kemudian kita akan lanjutkan ke reservasi atau skenario sorting, yang dimana di sini dapat menampilkan semua data reservasi yang sudah dimasukkan. Dapat kita sudah punya banyak data, kemudian kita ingin melihat data tersebut dengan rapi. Kita pilih menu 7. Maaf, saya salah pilih. Kita pilih nomor 7. Nah, di sini muncul ya hasilnya. Jadi ini kita bisa melihat dengan mudah, dia juga tertata dengan rapi, dan di sini memudahkan manajer untuk mengatur, untuk melihat data-data yang sudah ada. Baiklah, kita akan lanjut ke materi. Kita akan lanjut ke analisa dan kesimpulan. Di sini berdasarkan demonstrasi tadi, kita masuk ke analisa sistem. Di sini ada analisa kelebihan, yaitu reliabilitas, robust, efisien, analisa kekurangan, non-persisten, dan interface. Kelebihan utama program kelompok 5 adalah reliabilitas, tidak ada istilah lupa mencatat atau bentrok jadwal. Selain itu, program ini robust dan tahan banting ketika kita ada salah input ya. Namun kami menyadari kekurangannya karena belum menggunakan database seperti MySQL, dan data ini akan hilang jika komputer atau laptop dimatikan. Ini menjadi saran bagi kami untuk mengembangkannya ke tingkat lebih lanjut lagi. Kesimpulannya, proyek ini telah berhasil memenuhi tujuan awal, yaitu menciptakan sistem reservasi yang cerdas menggunakan bahasa Python, ya, sekaligus mengimplementasi seluruh materi algoritma yang telah diajarkan dari data hingga algoritma pengurutan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang mungkin keliru, saya juga mohon maaf. Lebih dari kurang, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.